Teman-teman tahu nggak sih, sejarah Islam di Andalusia, kemajuannya apa aja ya? Terus sebab kemundurannya juga apa aja ya kira-kira? Teman-teman, kenalin, namaku Istiqlalia Kamila Al-Khair. Biasanya aku dipanggil Isti. Kita bahas bareng yuk tentang sejarah Islam di Andalusia. Ready? Kita bahas yuk. Mulai. Andalusia berasal dari bahasa Arab yang terinspirasi dari nama suku Vandal yang pernah menguasai wilayah tersebut sebelum kedatangan Islam. Kemudian menjadi nama resmi untuk wilayah semenanjung Liberia di bawah kekuasaan Islam. Pada masa Khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Malik, daerah ini dikuasai oleh Islam setelah penguasa Bani Umayyah merebut tanah semenanjung Liberia ini dari bangsa Goti Barat. Ekspansi pasukan Muslim ke semenanjung Liberia, gerbang barat daya Eropa, merupakan serangan terakhir dan paling dramatis dari seluruh operasi militer penting yang dijalankan oleh orang-orang Arab. Serangan itu menandai puncak ekspansi Muslim ke wilayah Afrika dan Spanyol. Dalam proses ekspansi ke Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang paling berjasa memimpin satuan pasukan Muslim ke Spanyol. Mereka bertiga adalah Thorif ibnu Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Thorif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan pasukan perang. 500 orang di antaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Thorif tidak mendapatkan perlawanan. Itu berarti ia menang dan kembali dengan membawa harta rampasan yang sangat banyak. Tariq bin Ziyad pertama kali mendarat dengan pasukannya di sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Spanyol. Dalam pertempuran yang bertempat di Bakkah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situlah, Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Grenada, dan Toledo. Toledo adalah ibu kota kerajaan Gotik pada saat itu. Musa ibnu Nusair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Musa ibnu Nusair pun melibatkan diri untuk membantu perjuangan Tariq bin Ziyad. Akhirnya, keduanya, Tariq ibnu Ziyad dan Musa ibnu Nusair, berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Kemenangan yang dicapai oleh umat Islam disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor yang pertama, para pemimpin dari pejuang Islam adalah tokoh-tokoh yang sangat kuat. Faktor yang kedua, para prajurit umat Islam mempunyai kekompakan, persatuan, dan rasa percaya diri yang sangat tinggi dalam penaklukan di wilayah Spanyol. Faktor yang ketiga,
ajaran Islam yang ditunjukkan para tentara Islam, yaitu sifat toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong yang menyebabkan kaum pribumi menyambut kehadiran Islam di Spanyol. Masa Islam di Spanyol terbagi menjadi 6 periode. Periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Periode yang kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Periode yang ketiga pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode keempat di tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Periode kelima pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Periode yang terakhir yaitu pada periode ke-6 di tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Salah satu aspek yang mencolok dari kemajuan tersebut adalah kemajuan intelektual. Poin pertama, filsafat. Pada masa kekhalifahan Al-Hakam II, Spanyol menjadi pusat impor ribuan karya ilmiah filosofis dari timur. Al-Hakam II mendukung pembentukan lingkungan intelektual yang subur, menjadikan Cordova dan perpustakaannya mampu bersaing dengan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan utama dalam dunia Islam. Tokoh pertama yang mencorakkan perjalanan filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Sayyih, lebih dikenal sebagai Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah meneliti aspek filsafat yang bersifat etis dan eskatologis. Diakui sebagai individu berpengetahuan luas yang menguasai setidaknya 12 bidang ilmu. Poin yang kedua adalah tasawuf. Kemajuan peradaban Islam di bidang tasawuf mencapai puncak kejayaan dengan kontribusi luar biasa dari tokoh-tokoh seperti Ibnu Arabi. Teori terkenalnya Wahdah al-Wujud, artinya kesatuan keberadaan. Poin ketiga, kedokteran. Dalam ilmu kedokteran, terdapat tokoh seperti Ahmad bin Ibas dan Ummi Al-Hasan binti Abi Ja'far. Mereka telah mencapai keahlian dalam bidang obat-obatan, menunjukkan kemajuan dalam pengetahuan medis, pemahaman yang mendalam tentang anatomi, dan pemahaman yang mendalam tentang pengobatan pada masa itu. Yang keempat, pada bidang astronomi dan kimia. Bidang astronomi dan kimia juga mengalami kemajuan pesat di Spanyol Muslim. Abbas bin Farnas, seorang pionir, berhasil menemukan metode pembuatan kaca dari batu. Kemudian ada tokoh Ibrahim bin Yahya al-Naqas, menjadi terkenal dalam ilmu astronomi dengan kemampuannya menentukan waktu gerhana matahari dan membuat teropong modern yang mengukur jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Kelima, bidang sejarah. Dalam bidang sejarah, ada andil dari dua tokoh terkemuka, yaitu Ibnu Khatib dan Ibnu Khaldun. Ibnu Khatib yang dikenal lewat karyanya menggambarkan secara rinci sejarah kota Granada. Sementara Ibnu Khaldun menciptakan karya monumental dalam bidang sejarah berjudul Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khabar fi Ayyam Al-Arab wa Al-Ajam
Wa'al tidak beradab, yang artinya buku tentang ibarat, daftar subjek dan predikat, dan sejarah bangsa Arab Persia dan Berber. Kedua karya tersebut tidak hanya mencakup catatan sejarah yang kaya, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap metodologi sejarah. Bidang keenam, musik dan kesenian. Melalui tokoh terkenal yaitu Al-Hasan Ibnu Nafi yang dikenal dengan julukan Zaryab. Zaryab sangat ahli dalam bermain musik. Namun, tidak itu saja. Ia memiliki kemampuan untuk mengubah lagu yang memukau. Bidang yang ketujuh adalah tafsir. Salah satu mufassir terkenal dari Andalusia adalah Al-Qurtubi, atau nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Ansori al-Hasrazi al-Andulisi. Pada bidang ke-8 adalah fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam menjadi pusat pengembangan mazhab Maliki. Para ahli fikih lainnya seperti Abu Bakar bin Qutiyah, Munis bin Said al-Baluti, Ibnu Rushd, Asy-Syatibi, dan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm dikenal sebagai penulis kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid yang membahas masalah-masalah hukum dalam Islam. Kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol. Penyebab yang pertama, pada tahap awal semenjak wilayah Islam dikuasai, selalu diwarnai perpecahan dan perebutan kekuasaan. Hal ini disebabkan oleh perselisihan di antara elit penguasa akibat perbedaan etnis dan golongan. Karena banyak terjadinya perselisihan dan juga perebutan kekuasaan, mengakibatkan kekuasaan Islam di Spanyol terpecah belah dan melemah. Kemudian penyebab yang kedua, pribadi dan kepemimpinan khalifah. Salah satu penyebab kemunduran Islam di Spanyol adalah pribadi dan kepemimpinan khalifahnya. Hal ini tampak ketika Hisham II naik tahta menggantikan ayahnya yaitu Hakam II. Ia termasuk khalifah yang lemah, tidak memiliki kemampuan dan kecakapan untuk mengurus negara karena menduduki kursi kekhalifahan dalam usia yang relatif muda. Ia tidak mampu membaca dan mengamati gerakan Kristen yang mulai tumbuh dan mengancam kekuasaannya. Pada masa kekhalifahan Abdul Ar-Rahman, ia tidak memiliki kecakapan dan keahlian yang diperlukan bagi jabatannya. Ia hanya haus kebesaran dan kekuasaan. Ketidakmampuan penguasa dan khalifah memelihara stabilitas politik dan pemerintahan menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol. Penyebab yang ketiga adalah munculnya dinasti-dinasti kecil. Dinasti-dinasti ini dari berbagai ras yang mencerminkan heterogenitas kelas-kelas militer di bawah Umayyah dan ketegangan etnis dan permusuhan di kalangan kelompok-kelompok itu. Terjadinya persaingan antara dinasti-dinasti kecil ini merupakan kesempatan emas bagi penguasa Kristen melakukan politik adu domba. Akibatnya, mereka saling berperang. Karena itu, penguasa Kristen mencaplok daerah kekuasaan Islam satu persatu, sampai akhirnya Islam hilang dari daratan Spanyol. Pembahasan kita tentang sejarah Islam di Andalusia telah selesai. Bye-bye. Aku Istiqlalia Kamila Al-Khair pamit undur diri.